kompaknya, dari mulai dai-nya, dari mulai jajaran pemerintahan sampai TV-nya juga sudah tersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Salah satunya iklan biasanya dan seterusnya itu sudah jadi semarak, sehingga hawanya pun sudah terasa. Hawanya aja sudah terasa Ramadan, tapi itu tidak bisa mewakili hati manusia untuk menyambut bulan Ramadan. Maka kita harus kenali. Kalau ayat yang biasa kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu adalah memang ayat inti, di mana kita semuanya beranjak dari ayat itulah syariat bulan Ramadan itu menjadi sebuah kewajiban. Maka siapa Ramadan? Ramadan adalah tamu spesial. Dia sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah menyampaikan, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal ibadah anak Adam itu akan dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha ila sab'imi'ati dhi'fin. Sebuah kebaikan itu dilipat gandakan sampai dengan 10 kali lipat, sampai dengan 700 kali. Sab'umnya dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla. Maka Allah pun menyambung dalam firman-Nya, illa shaum, kecuali puasa. Loh, kenapa puasa nggak ikut di situ? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena puasa itu adalah hakku yang akan menyambut, hakku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Karena manusia meninggalkan makanannya, meninggalkan syahwatnya karenaku, maka ini adalah spesial sekali, maka aku yang akan membalasnya secara langsung. Tentunya balasan Allah tidak kurang dari apa yang telah disampaikan di hadis tadi. La sab'imi'atin, 700 kali lipat, tidak lebih dari itu, karena Allah akan membalasnya secara langsung. Ini adalah spesialnya bulan Ramadan. Yang pertama. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan tentang pentingnya siapa yang datang, yaitu bulan Ramadan itu. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, atakum Ramadan, bulan Ramadan telah datang kepada kalian, syahrun mubarak, bulan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah pun mewajibkan puasa untuk kalian pada bulan Ramadan tersebut. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibukanya pintu-pintu langit pada bulan itu dan ditutuplah neraka, pintu-pintu neraka itu. Nah, wa tughallu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, man haruma khairaha faqad man khurima khairaha faqad khurima. Yang di dalamnya, yang pada bulan Ramadan itu, ketika pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga pun dibuka, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan para setan pun dibelenggu. Ada riwayat lain mengatakan setan ini setan maradatus syayatin itu setan-setan yang jahat, setan yang suka mengganggu itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya pada bulan Ramadan itu terdapat suatu malam di mana itulah yang disebut malam Lailatul Qadar, yang itu khairun min alfi syahr. Kebaikannya pada malam itu melebihi kebaikan pada 1000 bulan. Nah, barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan itu, maka dia akan terhalang kebaikan secara keseluruhannya. Maka ini pentingnya siapa bulan Ramadan itu. Nah, para setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Ini pertanyaan besar buat kita semuanya. Lalu ada itu maksiat juga tetap aja jalan. Kemudian itu tempat-tempat maksiat juga jalan juga. Kalau di Indonesia mungkin ada pengamanan ya. Maksiat ada aturan perdanya, masing-masing daerah punya perda. Tempat maksiat atau tempat-tempat diskotik semuanya tutup pada jam-jam tertentu, itu ada perdanya. Tapi kalau di sini tidak, sudah ditutup pun di Indonesia masih banyak juga yang
maksiat. Bahkan juga warung-warung pun juga banyak yang buka. Sebenarnya bukan masalah buka dan tidaknya sebenarnya, tapi adalah masalahnya kita kuat gak menghadapi itu semuanya. Iya. Kalau bukanya nggak masalah, puasa di depannya mau ada makanan terenak pun, kalau kita niatnya tulus nggak akan terganggu kan gitu. Nah, makanya ada permasalahan kenapa itu maksiat masih ada sedangkan setan dibelenggu. Nah, karena yang dibelenggu adalah setannya, sedangkan nafsunya tidak dibelenggu. Sedangkan nafsu itu dalam Al-Quran Allah sebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu manusia itu akan selalu memerintahkan untuk mengajak kepada keburukan. Maka ternyata kalau kita mau nguji diri kita ini yang mengganggu kita selama ini setan atau diri kita sendiri pada bulan Ramadan. Tes. Kalau pada bulan Ramadan kok cenderung kemaksiatnya masih tinggi, berarti itu bukan setan. Jangan salahkan setan. Iya, kasihan dia. Selalu dikambing hitamkan. Padahal dalam Al-Quran disebutkan nanti pada yaumul kiamah setan itu pun akan protes. Iya. Dalam Al-Quran disebutkan itu saya itu hanya mengajak kepada keburukan, mengajak saja. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Saya nggak punya kemampuan untuk menjerumuskan kamu kepada keburukan, tapi kamu sendiri yang menjerumuskannya. Saya hanya mengajak. Jadi setan itu kalau mengajak kemaksiatan, contohnya ngajak minum minuman keras, setan nggak minum minuman keras. Mengajak zina, setan tidak berzina. Jahat siapa coba? Nah itu pertanyaannya. Sebenarnya di situ. Makanya setan nanti protes. Ma ana bimusrihikum ma antum bimusrihi. Saya hanya mengajaknya. Saya hanya mengajak kamu, tapi kamu mengikuti, ya sudah, kamu tergelincir ke sana. Setan itu lemah bagi siapa? Bagi kita yang kuat untuk mengendalikan diri. Maka tipu daya setan itu lemah. Setan selama ini mengelabui kita, menipu manusia, termasuk dari zamannya Nabi Adam. Setan itu ditipu, setan itu menipu. Kenapa? Nabi Adam sebenarnya bukan tidak maksiat, tidak. Jadi sebenarnya bagaimanapun bentuknya ya, namanya nabi, semua nabi itu maksum, terjaga. Nah, bagaimana bisa Nabi Adam itu kok terusir dari surga karena kemaksiatannya? Bukan kemaksiatannya. Kenapa? Karena Nabi Adam waktu itu mendengar setan bersumpah atas nama Allah. Karena Nabi Adam tahu waktu itu belum ada pengetahuan secara luas. Nabi Adam itu ibaratnya orang yang lugu, sedang lugu-lugunya. Ketika ada orang mengatasnamakan Tuhan, maka berarti dia jujur. Dia bersumpah kan atas nama Allah. Makanan disebutkannya kan syajaratul khuldi wa mulkil la yabla. Dia bersumpah kalau kamu makan dari pohon ini kamu akan abadi di surga. Ini demi Tuhan, demi Allah. Dia mengatasnamakan nama Allah, maka Nabi Adam pun percaya. Jadi Nabi Adam itu karena justru kepercayaan kepada Allah yang tinggilah, sehingga ketika setan itu mengatasnamakan Allah, Nabi Adam percaya. Seperti itu. Jadi bukan Nabi Adam kok semata-mata bermaksiat, tidak seperti itu. Nah, itu setan hanya menjerumuskan. Maka sekali-kali kita tipu juga setan, bisa. Bagaimana caranya nipu setan? Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Setan tipu dayanya lemah. Setan tidak tahu apa yang akan kita lakukan nanti. Setan tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak tahu. Loh, itu ada dukun-dukun tahu akan hari esok, itu hanya bisikan-bisikan, dan itu kalau memang benar itu hanya kebetulan saja. Karena la ya'lamu ghaibas samawat. Tidak ada yang bisa mengetahui hal yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sedang malas-malasnya, contohnya lagi adzan subuh, lagi waktunya subuh, lagi malas-malasnya, pura-pura aja mau tidur lagi tahu-tahu langsung aja bangun wudu, setan ketipu gitu. Dikipasin, sedang dikipasin enak-enak,
Ayo, iya di prank lah. Ini saya mau berhasil nih godain, ternyata dia bangun wudhu gitu. Kenapa? Setan ditipu kembali. Mungkin setan akan kesel juga gitu ya, kesel. Nah itu. Maka sekali lagi, kalau ingin menguji selama ini yang menggoda saya itu setan ataupun karena nafsu saya sendiri pada bulan Ramadan, kalau kok kita tabah, kok kita tetap tetap terjerumus, maksudnya tetap cenderung kepada kemaksiatan, ternyata itu jangan salahkan setan, tapi itu adalah nafsu kita yang begitu tinggi untuk tidak bisa kita kendalikan. Maka Ramadan datang, puasa adalah dalam rangka untuk mengendalikan itu semuanya. Maka banyak hal hikmahnya. Sebenarnya hikmah dalam sebuah ibadah itu hanya Allah yang tahu. Kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis hikmah tentang sebuah ibadah, maka kita tidak bisa menjustifikasi ini adalah hikmah dari puasa, ini adalah hikmah dari ibadah itu tersebut, kecuali hanya mungkin ini adalah bagian dari hikmah itu. Contohnya gini, puasa ada yang mengatakan hikmahnya adalah kita mengetahui bagaimana orang itu rasanya lapar. Nah gitu. Itu bukan semata-mata, tapi itu adalah bagian kecil. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah biasa puasa, orang sudah biasa puasa ya biasa aja, nggak ada rasanya, mau lapar mau nggak biasa saja kan gitu. Nah, jadi itu hanya bagian kecil, kecuali yang memang Allah sudah sebutkan. Nah, salah satu hikmah puasa yang Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadisnya adalah apa? Fa innahu aghaddu lil basar. Yang ini pada dasarnya adalah ketika Rasulullah menyampaikan ya ma'syarus sabab, untuk para bujang, para jomblo. Beda nggak bujang sama jomblo ya? Beda-beda tipis mungkin ya. Nah, apa? Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang kalian mampu untuk menikah, mampu secara finansial, mampu secara batin, maka silakan menikah. Fa illam yastati fa'alaihi bisawm. Maka kalau tidak mampu, maka silahkan berpuasa. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul fajr. Itu adalah lebih untuk bisa menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ini hikmah yang disebutkan dalam hadis, dan ternyata puasa juga ada hikmah itu. Ada hikmah itu. Kenapa? Karena Rasulullah langsung menyebutkannya. Nah, makanya kalau ada yang rajin puasanya, ya mungkin itu sedang menjaga diri ya gitu ya. Mungkin belum sampai pada punya al-ba'ah gitu ya. Tersun. Nggih, tersun. Ya, jadi situ ya. Jadi sekali lagi hikmah puasa di situ. Man istata'a minkum yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka begitu spesialnya puasa Ramadan itu. Kalau kita runtut, kalau kita teliti lebih lanjut, sebenarnya sebuah keistimewaan itu pasti akan turun pada sesuatu yang istimewa, dan turunnya pun pada tempat yang istimewa dan pada orang yang istimewa. Salah satunya pada bulan Ramadan itu diturunkannya kitab Al-Quran. Dalam riwayat, semua kitab samawi itu turunnya pada bulan Ramadan. Taurat, Zabur, Injil, bahkan suhufnya Nabiullah Ibrahim itu juga pada bulan Ramadan. Apa waktu itu sudah ada Ramadan? Ramadan sudah ada. Bahkan turunnya Al-Quran yang begitu dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu pada bulan Ramadan, dan itu tepat pada Lailatul Qadar. Nah itu. Nah, maka turunnya Al-Quran itu dipilihkan pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Pada orang yang mulia, siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini bukan yang kebetulan, memang pilihan dari Allah. Ya. Diturunkan melalui malaikat yang mulia, siapa? Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, kepada Rasulullah, pilihan Nabi pilihan Sayyidina Al-Mustafa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diturunkan kepada umat yang mulia, umat pilihan kita semuanya, mudah-mudahan. Amin. Nah, iya, jadi itu spesialisasinya. Jadi Al-Quran spesial, turun pada orang yang spesial, dan turun pada hari yang spesial, yaitu bulan Ramadan. Kenapa tidak bulan yang lain? Karena ini bukan yang kebetulan, karena ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai di situ ternyata
Sampai-sampai dalam sebuah hadis juga disebutkan keistimewaan orang yang berpuasa Ramadan pun itu dilebihkan melebihi orang-orang yang lainnya. Yang biasanya Islam selalu menganjurkan untuk gosok gigi, selalu bersih, selalu harum. Maka dalam sebuah hadis pun Rasulullah menyampaikan, walladzi nafsi Muhammadin biyadi la khalufu famis shaim atyadu indallahi min rihil misk. Rasulullah bersumpah atas nama Allah bahwasanya bau mulut orang yang sedang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih harum daripada aroma misik. Ini keistimewaannya, bukan hal yang biasa-biasa saja. Tapi jangan diambil kesimpulan berarti nggak usah gosok gigi, nggak usah pakai siwak. Kenapa? Ini kan di sisi Allah ini harum bagaikan misik. Iya, di sisi Allah harumnya bagaikan misik, lebih harum. Tapi di sisi kita, habis makan sahurnya jengkol contohnya, bukanya pakai pete kan gitu. Nah, itu sudah tapi di sisi Allah itu bagikan misik. Makanya ini ada khilafiyah antara ulama, boleh enggaknya gosok gigi setelah zawalus syams. Nah gitu. Menurut Imam Syafi'i hanya makruh saja. Menurut ulama lain bahkan tidak apa-apa. Kenapa? Untuk menjaga biar orang puasa itu tidak terkesan kumuh. Puasa itu bukan artinya seenaknya, males-malesan. Akhirnya apa? Naumus shaimi ibadatun. Wah, ini yang paling digemari ini. Iya, andalannya tidurnya ibadah. Waduh, akhirnya ibadahnya tidur aja gitu. Itu yang mungkin salah kaprah di kita ya. Jadi itu spesialnya sampai segitunya. Allah tahu, meskipun Rasulullah tidak belajar tentang bagaimana perubahan secara kimiawi ya, mulut kalau diam terlalu lama ini pasti akan zat-zat ininya akan berubah, dan itu yang menimbulkan bau mulut. Rasulullah tidak belajar itu, tapi Rasulullah dihabarkan niscaya orang yang berpuasa itu pasti mulutnya akan bau. Tapi baunya orang yang berpuasa mulutnya itu berarti di sisi Allah itu lebih harum daripada aroma misik. Tapi bukan berarti kita mengambil kesimpulan bersaing untuk bau-bauan. Mana yang lebih bau maka yang dicintai Allah. Tidak seperti itu. Ya, makanya inilah kenapa sebuah teks Al-Quran maupun hadis untuk mempelajarinya itu dibutuhkan adanya perangkat untuk masuk. Tidak sembarangan. Jadi kalau sembarangan, wah saya mau belajar Quran dari Quran dan hadis langsung, nggak mau lewat ulama-ulama, nggak mau lewat madhab-madhab, akhirnya apa? Ya ngambilnya mau langsung ya. Jembatan untuk kita bisa sampai pada Al-Quran dan hadis itu. Nah, itu keistimewaannya. Nah, bahkan keistimewaan yang lain adalah Rasulullah menyebutkan dalam sebuah riwayat, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Di surga itu ada pintu surga yang namanya ar-rayyan, dan disitulah orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu itu, yang mana tidak akan masuk orang-orang selain orang-orang yang berpuasa bulan Ramadan. Jadi spesialisasinya di situ. Nah, makanya orang yang saya juga ahli sholat ini, saya juga ahli sodaqoh, gimana ini? Nanti apakah bisa masuk pintu Royan atau pintu yang lain? Nah, maka ada orang yang memang spesial lagi ketika dia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, dia bisa masuk, punya kartu as, bisa masuk melalui pintu mana saja, silahkan. Pintu Royan, pintu sodaqoh, pintu sholat, silahkan masuk lewat mana saja. Dan inilah spesialnya lagi. Bagi kita yang belum punya kartu as itu bagaimana? Melalui puasa Ramadan kita bisa masuk melalui pintu yang namanya Babur Rayyan itu, yaitu pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Nah, maka dari itu kita bangga dan kita
harus tahu siapa yang kita sambut, yaitu bulan Ramadan yang memang dari awal Allah sudah jadikan bulan Ramadan itu sangat-sangat spesial. Nah, diantaranya turunnya Al-Quran. Bahkan sangat spesialnya Rasulullah ketika bulan Ramadan itu memanfaatkan bukan hanya untuk puasa ataupun qiyamul lail, tapi juga talaki dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dalam riwayat disebutkan wa kana Jibril yulaqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha yuradu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada bulan Ramadan itu malaikat Jibril itu mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, setoran talaki Al-Qur'an. Maka itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka begitu spesialnya. Tadi kembali pada bagaimana Allah menghargai kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan dengan berlipatnya ganda itu. Maka manfaatkan bulan Ramadan yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Itu bulan Ramadan. Nah, kita tahu tamunya itu begitu spesialnya. Lalu apa yang kita siapkan untuk menjemputnya? Nah, yang kita sering dengarkan kalau di kampung kan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron, kan gitu ya. Meskipun padahal ini menurut ulama hadis ini maudhu. Artinya kalau maudhu itu bukan hadis ya. Dan perkataan orang, mungkin perkataan siapa yang tidak ada sanadnya sampai Rasulullah. Nah, tapi ini begitu diamalkan ini di kampung. Bagaimana? Kalau sudah musim gini, itu orang di pinggir-pinggir jalan tuh jualan bunga. Itu laris. Kenapa? Karena menyambut bulan Ramadan banyak yang nyekar, ya kan gitu. Orang yang jualan ayam juga laris. Kenapa? Karena banyak orang yang bancaan, keselamatan. Sembelih ayam dibagi-bagi tetangga. Jadi begitu maraknya nyambutnya bulan Ramadan. Itu orang-orang dulu. Tapi apakah itu salah? Tidak ternyata. Inilah arifnya orang dulu itu begini. Orang dulu itu sangat bijak sekali ketika melakukan sesuatu itu melalui tradisi-tradisi yang ada meskipun tidak menyebutkan dalil. Oke, kalau menggunakan dalil tadi tidak bisa, kenapa? Karena tadi bukan hadis. Tapi ternyata mereka punya dalil yang lebih tinggi lagi, apa? Al-Quran. Apa itu? Dalam surat Yunus disebutkan, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, atas karunia Allah dan rahmatnya lah, karena itu kalian berbahagialah. Falyafrahu, yafrah itu senang, bahagia yang diungkapkan, itu senang. Farihal mukhallafun, ada kata fariha juga, itu senang. Maka orang-orang dulu itu begitu senangnya dengan Ramadan itu diungkapkan seperti itu, ternyata dalilnya ini. Itu arifnya orang-orang dulu seperti itu. Jadi apa? Berbagi makanan. Kalau di tempat saya ada namanya megengan ya. Megengan itu bagi makanan. Ada yang cuman bertukar makanan. Saya punya telur ngasih tetangga punya ayam ternyata ngasih juga ke saya. Jadi pertukaran gitu. Tapi itu adalah bagian dari termasuk fariha bidukhili Ramadan. Termasuk karena senangnya akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ayat ini disampaikan, ini ada kejadian Sayyidina Umar bin Khattab bersama pengawalnya pernah datang ke Irak. Di Irak meninjau ada peternakan yang begitu besar. Ternyata hasilnya lumayan bagus. Dan ketika hasilnya bagus itu, asistennya ini mengatakan, hadza min fadlillahi wa rahmatihi. Inilah keutamaan fadilah dari Allah dan rahmat Allah. Maka apa? Langsung Sayyidina Umar, kadzabta, kamu bohong. Jangan bilang seperti itu. Hadza ma yajma'un. Ini hanya sebagian yang kita kumpulkan saja. Sedangkan rahmat Allah dan fadilah Allah ataupun karunia Allah lebih baik dari semuanya ini. Inilah ayatnya. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang seperti itu semuanya jauh lebih baik dibandingkan apa yang kalian kumpulkan. Jadi harta yang kita miliki ternyata itu tidak seberapa kalau kita hanya dengan senang dengan menyambut bulan Ramadan dengan senang itu. Kenapa? Kesenangan kita tanpa alasan karena kita menyambut siapa? Yang spesial tadi. Yang spesial datang kita sambut, itu adalah bagian dari bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Nah itu. Maka kita patut senang dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena tidak semua orang mempunyai rasa
akan senangnya bulan Ramadan. Rasa itu akan datang kepada siapa? Hanya kepada orang-orang yang dalam hatinya ada iman, yang itu merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan puasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Maka ada orang yang datang bulan Ramadan, mereka tidak terpanggil ada, dan itu adalah merupakan kelemahan iman yang ada dalam hati kita. Ada orang yang bulan Ramadan datang malah justru terpaksa, iya ada, dan itu menunjukkan lemahnya iman seseorang itu. Kalau kita ambil dari sisi materinya saja, di blok di Tanah Abang itu, Cina-Cina itu meskipun bukan Muslim, mereka senang dengan bulan Ramadan. Kenapa? Dagangannya laris, jilbab laris, pokoknya pakaian semuanya laris. Bahkan ada yang bilang, kenapa nggak tiap bulan itu Ramadan gitu? Biar laris terus kan gitu. Nggak tahu musim pandemi itunya, musim pandemi ini seperti apa nggak tahu. Tapi yang jelas ada rasa senang ketika datangnya bulan Ramadan, itu sebuah panggilan iman ternyata. Itu adalah keimanan yang ada dalam hati kita, dan itu yang harus kita pupuk sebenarnya. Ya, itu harus kita pupuk karena kenapa? Karena tidak semuanya manusia memiliki rasa itu. Nah, itu tadi. Jadi kita harus mempersiapkan. Pertama, kita sambut dengan kesenangan. Senang kita datangnya bulan Ramadan. Tamu kita agung, tamu kita ini orang hebat contohnya. Kita nyambutnya cuman pakaiannya campang-camping, ya seadanya gitu ya. Kira-kira semangat enggak? Enggak. Karena tamu kita ini tamu agung. Sambutlah dengan meriah, kalau perlu pakai drum band gitu kan gitu ya. Itu ibaratnya saja gitu. Artinya apa? Kebahagiaan untuk menyambut bulan Ramadan. Karena kebahagiaan mungkin sifatnya adalah zahir, tapi yang terpenting adalah kesiapan hati kita untuk menerima bahwasanya Ramadan adalah syariat Allah yang sangat utama, sehingga kita mampu, sehingga kita mau untuk mengisinya dengan yang lebih baik lagi, dan itu adalah yang lebih baik. Maka apa untuk mengisinya? Maka bekal yang terbaik adalah sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat ini sebenarnya meskipun berkaitan dengan masalah haji, tapi ini umum bisa digunakan untuk setiap ibadah apapun. Bekal yang terbaik adalah takwa itu. Ketakwaan itulah bekal yang terbaik. Karenanya sama-sama puasanya, sama-sama 30 harinya atau 99 hari, sama-sama qiyamul lailnya, tapi endingnya nanti bisa jadi beda. Kenapa? Karena ketakwaan yang berbeda itu. Nah, lalu kita lihat lagi, bukankah puasa itu agar kita menjadi orang yang bertakwa? Lalu kenapa harus berbekal takwa? Nah, ini sangat berkaitan. Karena ending dari ayat puasa kan la'allakum tattaqun. Bagaimana mungkin puasa adalah tujuannya untuk bertakwa, kok bekalnya harus bertakwa? Karena bekal itu adalah takwa yang Anda miliki, berapapun itu ketakwaan itu, maka berbekallah dengan itu, maka endingnya ketakwaan kamu akan berakhir dan akan lebih banyak lagi. La'allakum tattaqun di sana. Jadi tidak ada bertentangan. Jadi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebuah hadis ini sahih riwayatnya Ibnu Majah, yang kurang lebih artinya seperti ini. Pernah ada dua orang, ini cerita dari Thalhah bin Ubaidillah. Ada dua orang yang baru masuk Islam. Dua orang ini setelah bersyahadat di depan Rasulullah, yang satu ini sangat giat dalam menggali Islam. Bahkan yang satu ini dia sampai bisa mati syahid di medan perang, dan dia termasuk orang yang syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah. Tapi yang satu lagi tidak mati syahid dan biasa-biasa saja, sholat, puasa biasa, dan umurnya lebih panjang 1 tahun daripada orang yang mati syahid tadi. Nah, suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah ini mimpi dalam sebuah tidurnya melihat dua orang ini dipanggil oleh malaikat penjaga surga. Ketika dipanggil, disuruh masuk ke surga, ternyata siapa yang dipanggil duluan? Orang yang meninggalnya duluan, dan bukan yang mati syahid tadi. Ternyata
Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang mati syahid, dia yang giat, begitu giatnya ketika beribadah, kemudian dia meninggal dan dia masuk surganya dipanggil belakangan dibandingkan orang yang meninggalnya setahun berikutnya. Maka Rasulullah pun menyampaikan, bukankah orang yang meninggal belakangan itu dia mengalami 1 tahun lebih dari umurnya? Iya wahai Rasulullah. Bukankah dia mengalami bulan Ramadan? Iya wahai Rasulullah. Bukankah dia bisa puasa Ramadan? Iya. Bukankah dia juga qiyamul lail pada bulan Ramadan? Iya wahai Rasulullah. Maka antara dia dan yang mati syahid itu ada jarak baina sama wal ardh, antara bumi dan langit jaraknya. Dan itu adalah kenapa? Karena dia memanfaatkan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Maka kita semuanya alhamdulillah, mudah-mudahan yang ada di sini juga saudara-saudara kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini sehingga umur yang Allah berikan kepada kita bukan hanya berkah tapi juga membawa kita kepada jannah, yang di situ nanti ada bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya menyambut saja bulan Ramadan tapi juga mengisinya bulan Ramadan itu dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita doa bersama, mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini Allah berikan hidayah lebih untuk kita, Allah berikan rahmat lebih buat kita, Allah berikan kekuatan lebih buat kita, sehingga bulan Ramadan nanti kita bisa lebih giat daripada hari-hari yang sebelumnya. Al-Fatihah. Al-Fatihah.